firman Tuhan. Bapak Mama semua, seperti kita ketahui dalam surat Paulus kepada Timotius, dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15-16 seterusnya, di sana dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang, bahkan membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari-hari ini Bapak Mama semua, bahwa kita harus hidup di dalam penyikapan firman Allah. Kita harus hidup di dalam pengilhaman Roh Kudus, sehingga kita tidak salah melangkah di dalam kehidupan ini. Hari-hari ini Bapak Mama akan menemui banyak pendeta, banyak hamba Tuhan dengan berbagai macam pemberitaan tersebar di media-media sosial. Bapak Mama semua jemaat akan belajar bagaimana ada yang memberitakan firman Tuhan dengan maksud baik, ada juga yang memberitakan firman Allah dengan maksud yang jahat, Bapak Mama. Jadi Bapak Mama, saudara, Bapak Mama ini, saudara-saudara, kita semua jemaat Tuhan. Bapak Mama bukan korban, Bapak Mama. Bapak Mama bukan korban. Artinya begini Bapak Mama, saudara-saudara, Bapak Mama hanya melihat orang-orang yang beritakan firman melalui media-media sosial, Bapak Mama. Kemudian Bapak Mama bukan merasa diri sebagai orang yang sebagai korban, Bapak Mama. Bapak Mama hanya fans dengan itu orang, walaupun Bapak Mama tidak tahu dia latar belakang, dia punya kehidupan seperti apa, dan Bapak Mama selalu fans dengan manusia. Makanya kita baru saja melewati hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu Bapak Mama hari ke-50. Sebetulnya hari Pentakosta itu sudah dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Tapi ketika pencurahan Roh Kudus itu pas bertepatan dengan hari Pentakosta, maka Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus masih penuh dengan Roh Kudus. Amin. Masih menyala. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Harus menyala, ini baru satu minggu ini. Atau puasa Februari, Roh Kudus dicurahkan, Tuhan Yesus tolong. Puasa capek-capek, setan datang tipu kita, jangan. Ini baru hari keberapa? Hari ke-7, minggu yang kemarin toh, hari pencurahan Roh Kudus. Ini baru 7 hari. Apakah kita masih dipenuhi Roh Kudus? Amin. Masalah kan membuat kita merasa bahwa Roh Kudus tidak bersama-sama dengan kita. Persoalan akan membuat bahwa Roh Kudus meninggalkan kita, tapi pastikan bahwa Roh Kudus menyertai kita. Karena itu Bapak Mama semua, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang apa peranan daripada Roh Kudus. Mungkin saudara-saudara Bapak Mama semua sudah mendengarkan berbagai macam khotbah, berbagai macam seri dari hamba-hamba Tuhan tentang pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kemarin kita sudah merayakan minggu kemarin, tapi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana peranan daripada Roh Kudus, Bapak Mama yang dikasih. Karena itu saudara, kita buka di dalam kitab Yesus pasalnya yang ke-1, ayatnya cukup panjang Bapak Mama. Pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Nanti yang kaum pria baca bersama-sama dengan ayat 1 bersama-sama dengan saya, kaum ibu perempuan baca ayat 2. Kita bergantian sampai ayat yang ke-23. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kekayaan orang-orang yang terpilih, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya tercurahlah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikandalkan kepada kita dalam yang dikasihi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala rahmat dan karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kebenaran waktu untuk
dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, supaya kami yang sebelumnya mengharapkan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengarkan tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Dia menjadikan hati terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaannya bagi orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan kebangkitan Dia dalam orang mati dan menunjukkan Dia sebagai anaknya di surga. jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Haleluya. Dan segala sesuatu telah ditetapkannya di dalam hati Kristus, dan Dia telah memberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kita bersama-sama 1, 2, 3. Jemaat yang melakukannya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saya baca di ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 dan 14 sekali lagi, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Mama, pagi hari kita belajar tentang peranan Roh Kudus. Bapak Mama, saudara-saudara, ini merupakan tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak Mama, saudara, maka dengan jelas di ayat yang ke-1, Bapak Mama semua, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus berada di penjara di kota Roma, dan surat Efesus ditulis untuk menguatkan iman orang-orang percaya yang berada di Efesus. Karena pada waktu itu timbul penyembahan berhala, timbul ajaran-ajaran sesat, dan satu penyembahan berhala yang sangat terkenal, yaitu penyembahan kepada Dewi Artemis. Bahwa mereka mengakui bahwa itu adalah Dewi kesuburan yang memberikan mereka makan, yang memberikan mereka kehidupan, sehingga terjadi penyembahan berhala di sana. Praktek-praktek pengajaran sesat berkembang di sana. Maka ketika Paulus berada di kota Roma, Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menulis kitab Efesus untuk orang-orang atau jemaat yang berada di Efesus. Paulus ini dia menulis, dia kangen dengan jemaat di Efesus. Dia tulis di surat Efesus. Paulus rasul yang sangat luar biasa. Dia menulis sekitar 13 kitab dalam Perjanjian Baru.
Ini suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Mama. Maka di sini Bapak Mama jelas alamat dari surat ini ditujukan kepada siapa? Jemaat yang berada di Efesus. Maka Bapak Mama perhatikan mulai dari ayat 1. Dari siapa? Dari Paulus, rasul siapa? Rasul Kristus Yesus. Jadi Bapak Mama jelas bahwa penerima dari surat ini adalah jemaat yang berada di Efesus. Dan dikatakan siapa pengirimnya atau siapa penulisnya jelas. Paulus memperkenalkan dirinya dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Mengapa Paulus harus mengatakan demikian dari Paulus, rasul Kristus Yesus? Kalau Bapak Mama perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Bapak Mama, ketika perjalanannya ke Damsyik, Bapak Mama, dia meminta surat puasa sebelum dia bertobat, namanya adalah Saulus. Dia termasuk dalam golongan Sanhedrin, orang-orang pintar, orang-orang terpelajar. Maka dia minta surat untuk membunuh orang-orang Kristen yang berada di Efesus maupun orang-orang Kristen yang berada di Yerusalem. Paulus meminta surat kekuasaan untuk membantai orang-orang Kristen. Maka Bapak Mama kalau perhatikan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, mulai dari ayatnya yang ke-10, Bapak perhatikan sama-sama. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama siapa? Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan kepada siapa? Kepada Ananias. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama siapa? Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia mendapat melihat lagi. Jadi Bapak Mama dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen, dia berjumpa dengan Kristus. Dia punya mata buta selama 3 hari 3 malam lamanya Bapak Mama. Dan di sini Bapak Mama Ananias diutus untuk mendoakan siapa? Rasul Paulus. Maka ayat 13 dikatakan, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar apa? Tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi apa kata firman Tuhan? Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bahkan Ananias pun meragukan kerasulan dari Rasul Paulus. Maka ketika dalam penglihatan dia disuruh untuk mendoakan Rasul Paulus, model begitu. Dia suruh bunuh jemaat, dia suruh aniaya orang Kristen. Buat apa saya pergi lagi? Buat apa saya pergi mendoakan dia? Ananias meragukan. Maka kembali ke Efesus tadi Bapak Mama, saudara-saudara. Kembali ke kitab Efesus Bapak Mama. Paulus memperkenalkan dirinya, kemudian Bapak Mama saudara, Paulus mengakui identitasnya. Dari Paulus, dengan jelas, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Banyak orang meragukan tentang kerasulan dari Rasul Paulus. Benar bersama dia sudah bertobat. Benar bersama dia memberita Injil yang luar biasa. Tadi Ananias hamba Tuhan juga meragukan pertobatan dari Rasul Paulus. Tetapi ketika dia memperkenalkan diri kepada jemaat yang ada di Efesus, melalui suratnya dikatakan bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Saudara, kalau cek Paulus punya penganiayaan, atau belum sampai ke Paulus, saudara akan melihat betapa kepercayaannya kepada Injil keselamatan itu dia dianiaya, dia dilemparkan ke dalam penjara, bahkan mengalami penderitaan. Kalau mau cek penderitaan Rasul Paulus, 1 Korintus, 2 Korintus itu mencatat banyak bagaimana peristiwa-peristiwa, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Makanya dengan jelas dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Saudara,
Poin pentingnya di sini, masalah tidak boleh membuat identitas kita melupakan identitas kita. Pergumulan tidak boleh membuat kita melupakan identitas kita. Masalah apapun, pencobaan apapun yang kita alami, jangan sampai menggabungkan identitas kita. Ya betul Paulus mengalami penderitaan, ya betul Paulus mengalami aniaya, ya betul Paulus banyak orang yang tidak mengaku dia sebagai rasul. Tapi dalam hal ini dengan jelas dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Apapun masalahmu hari ini, jangan sampai masalah itu membuat kita melupakan identitas kita, bahwa kita sudah berada di dalam Kristus Yesus. Kalau mau identitas betul. Sepanjang Al-Fatihah live. Ayo Bapak datang di sini. Dong tahu yang live itu pemimpin bangsa-bangsa. Amin. Apapun pekerjaan kita, itu sarana untuk kita makan secara jasmani. Pekerjaan kita berbeda-beda, apapun jenis pekerjaan kita, tapi dalam pekerjaan itu jangan sampai membuat kita melupakan identitas kita, bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus, bahwa kita telah dipilih oleh Kristus untuk ada di panggilan-panggilan kita masing-masing. Dengan jelas Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus, dan dia memperkenalkan dirinya, mengakuinya bahwa dialah seorang rasul. Ini bukan sebatas kata-kata, tapi satu kata luar biasa di sini Bapak. Perhatikan baik-baik mulai dari ayat yang ke-1. Rasul Kristus Yesus oleh apa, ada koma di situ setelah itu. Oleh kehendak Paulus menyadari bahwa dia menjadi seorang rasul, dia menjadi pemberita Injil, dia bisa bertobat, dia bisa berjumpa dengan Kristus. Itu semata-mata karena anugerah daripada Allah, bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena sebelumnya dia terpelajar, dia dididik dalam golongan Sanhedrin. Bukan itu semua tidak membawa dia kepada pertobatan, tetapi dalam perjalanan ke Damsyik dia berjumpa dengan Kristus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Engkau Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, kehidupannya dirubahkan Bapak Mama. Makanya Bapak Mama perhatikan baik-baik, bahwa dia menjadi rasul oleh karena kehendak Allah. Kita semua hadir di sini karena kehendak Allah. Kepada siapa? Jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, kemudian dia memperkenalkan identitasnya sebagai seorang rasul, dan rasul yang dia miliki bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi bahwa kerasulannya diakui karena kehendak Tuhan, karena kehendak Allah. Dia tidak pernah cita-cita menjadi penginjil besar, dia tidak pernah bercita-cita untuk menulis 13 buku, tapi dalam keinginannya mengenai orang Kristen, Tuhan berjumpa dengan dia. Mengapa engkau mengenai umatku? Artinya bahwa orang-orang yang milik kepunyaan Tuhan ketika disiksa dianiaya, Tuhan Yesus perhatikan dong, dan Tuhan Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam hal ini orang-orang percaya dianiaya, berarti Paulus sedang menganiaya Kristus. Makanya Paulus, Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian di sini Bapak Mama, dia menyadari bahwa semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Seberapa banyak kita yang menyadari bahwa kalau pagi hari ini kita ada karena anugerah dari Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini semua karena anugerah dari Tuhan. Makanya dikatakan kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Orang-orang siapa? Orang-orang kudus. Jadi jemaat di Efesus ketika orang percaya kepada Kristus, maka mereka telah dikuduskan, mereka telah disucikan. Makanya Paulus mengatakan kepada orang-orang kudus yang berada di Efesus. Makanya dengan jelas Bapak Mama ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia Allah telah apa? Memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan. Dahsyat Bapak. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan.
Kok kenapa lu jadi penjahat? Kenapa lu menganiaya orang Kristen? Saudara, sekalipun latar belakangnya adalah penjahat, Tuhan sudah pilih dia. Tuhan sudah kuduskan dia. Tuhan sudah meteraikan dia bahwa dia akan menjadi seorang rasul sangat luar biasa. Makanya di sini dikatakan, terpujilah Allah Bapa kita, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, jemaat Tuhan, Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita semua sebelum dunia dijadikan. Bapak Mama, tapi kenyataannya Paulus menjadi orang jahat. Paulus pernah menganiaya orang Kristen. Paulus pernah membunuh orang-orang percaya. Itu masa lalunya. Tapi dia mengakui dalam kitab Efesus, Tuhan sudah memilih dia. Saudara, kalau Tuhan sudah pilih, kita mau jungkir balik kejahatan kita seperti apapun, Tuhan akan bawa balik kita untuk apa? Menceritakan betapa perbuatan Tuhan yang ajaib. Apakah kita masih di sini yang menyadari, oh saya orang jahat? Tandai percaya Tuhan sudah memilih kita, Bapak. Mungkin kita berkata latar belakang saya hancur, saya sudah rusak, berulang kali saya jatuh. Tuhan sudah tandai, Tuhan sudah pilih. Dan kalau Tuhan sudah pilih, Bapak Mama, yang dikasih dengan jelas. Makanya apa peranan Roh Kudus? Yang pertama, Bapak Mama, di ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan kebenaran firman, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Apa peranan Roh Kudus? Apa pekerjaan Roh Kudus? Banyak, tapi salah satu di sini yang paling utama, ketika seseorang percaya kepada Kristus, dia mendengarkan firman dan dia percaya kepada Kristus, maka Alkitab dengan jelas mencatat di sini bahwa ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Oh haleluya. Satu kali untuk selama-lamanya. Meterai di sini berbicara tentang milik kepunyaan. Meterai di sini berbicara tentang tanda. Meterai berbicara di sini tentang sah sebagai milik kepunyaan dari Kristus. Maka Roh Kudus memeteraikan kita. Kapan? Sejak kapan? Ketika kamu telah mendengarkan firman kebenaran. Berkata Roh Kudus bekerja untuk Bapak bertobat. Terus sudah diberitakan firman mana yang bertobat. Amin. Roma berkata, mana mungkin orang percaya kalau tidak ada yang bisa diberitakan. Potongannya berdoa, Yesus tolong Roh Kudus jamah dia. Roh Kudus akan jamah kalau Roh Kudus ada di kita. Ini kita perlu untuk beritakan firman. Ketika Roh Kudus memeteraikan kita, kita mendapatkan keberanian untuk memberitakan firman dengan cara seperti itu. Orang-orang jahat, keluarga-keluarga kita yang belum bertobat, mereka akan berbalik kepada Tuhan. Banyak kali kita takut. Kenapa kita takut? Karena apa? Kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita masih takut beritakan firman, kalau kita masih takut, tanda bahwa kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka langkah awal ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu kita menjadi sah milik kepunyaan, kita ditandai, kita diakui sebagai anak, sebagai milik kepunyaan Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ langkahnya, kita harus berdoa supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita memberitakan firman Tuhan. Makanya Mama melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul yang betul sudah lewat, Pak Mama, ketika mereka berdoa, maka turunlah Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, Pak Mama. Itu begini. Kalau beta minum air gelas di sini, ada air dalam gelas, dan beta ini air tumpah di gelas, yang keluar itu air apa? Air putih. Maksudnya beta tumpah ini air di gelas, sampai gelas penuh, yang keluar air apa? Air putih. Dipenuhi dengan Roh Kudus ketika masalah yang keluar bukan ketemu daging. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, yang keluar apa? Buah-buah Roh Kudus. Pastikan ini baru hari ke-7. Jangan ketemu emosi-emosi, ketemu falung orang. Jangan.
Puncak tertinggi katong sebagai orang Kristen adalah katong rela untuk katong dianiaya. Jadi katong kalau dapat senggol, katong sudah ngambil. Roh Kudus lahir di mana? Jadi biarkan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Mama saudara-saudara. Orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Bapak Mama, ketika orang sudah di depan pintu pujian betul bisa. Bu sedang dalam daging. Kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa, itu sementara kita tidak mengakui kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa untuk dunia kita bersemangat-semangat, tapi untuk Tuhan kita setengah-setengah. Tuhan begitunya mengasihi kita sampai Dia mengorbankan nyawanya, kenapa kita setengah-setengah dari Tuhan? Kita kasih tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita teman-teman musik kita di sini semakin Tuhan pakai luar biasa. Saya sangat diberkati sekali dengan pujian penyembahan pada hari ini. Kita berdoa supaya kalau kita keluar penginjilan lagu-lagu yang tadi non-stop. Dalam nama Yesus, dalam nama ada kuasa kumenang. Itu setan kamu di bawah. Yang putus harus terus. Tapi mungkin orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, Mama Beda goyang terus di depan ini sudah berapa? Itu belum penuh kakak, belum penuh. Pastikan katong datang di rumah Tuhan, katong sudah persiapan. Amin, amin. Kenapa? Di rumah Tuhan ini kita akan dibekali dengan firman. Di rumah Tuhan ini kita akan mendapatkan vitamin makanan rohani. Makanya kadang beta rugi kalau beta ibarat itu sampai pemain Tuhan. Tuhan beta pulang, Mama Beda menu tak enak. Menu firman luar biasa. Lalu Mama Beda bilang, Papa apa yang tadi beta kalau sudah jelaskan momennya soal beda. Jadi kalau ibarat katong mari katong ajar, katong punya saudara-saudara, katong punya pelajari katong anak-anak, katong suami istri untuk menikmati firman. Karena begini Bapak Mama semua, bahwa katong sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tapi ketika kenyataan dunia ini membuat katong kan harus bekerja. Untuk bekerja di dalam panggilan kita masing-masing itu kadang dalam pekerjaan itu menguras tenaga kita, menguras emosi kita, sehingga kadang-kadang membuat katong kehilangan damai sejahtera. Makanya Bapak Mama perlu dibekali di rumah Tuhan untuk menjalani panggilan kita. Hari Minggu datang di sini, bahkan hari Jumat juga biasa doa puasa, bisa sempatkan diri, bisa datang untuk kita dipersiapkan di rumah Tuhan. Karena dunia ini begitu dengan pergumulan-pergumulan, katong makan menu rohani di rumah Tuhan supaya melengkapi katong punya perjalanan spiritual, perjalanan iman kita dan penuh dengan pergumulan-pergumulan. Jadi KKP musik WL latihan tambah api lagi, turun penginjilan kayak tadi, terus non-stop. Itu Bapak Beda tepuk tangan di bawah dalam hati. Ini kalau katong turun penginjilan di kampung pesetan macam-macam habis. Hutan suling di bawah. Jadi maksudnya begini Bapak Mama, peranan Roh Kudus Dia sudah meteraikan, segelkan kita. Dia mau kita penuh. Dia mau kita dipenuhi dengan Roh. Buat Tuhan jangan setengah-setengah. Buat dosa saja katong penuh dengan nafsu, penuh dengan kedagingan. Kenapa untuk Tuhan katong hanya setengah-setengah saja Bapak Mama? Katong semua jangan kosong. Katong semua melatar belakang hancur berantakan. Untuk dosa katong begitu semangat. Tapi kenapa untuk Tuhan yang sudah memilih kita? Kenapa katong buat saja setengah-setengah? Katong harus semangat memuji Tuhan, amin. Karena kita disegel, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan kembali ke di sini Paulus, semua ini hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Makanya Paulus di sini berkata bahwa saya menjadi rasul, saya menjadi hamba Tuhan karena atas dasar kehendak Allah itu sendiri. Bapak Mama kembali ke 13 tadi Bapak Mama. Dan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan kebenaran firman yaitu Injil keselamatan. Jadi untuk seseorang dimeteraikan dengan Roh Kudus tidak dengan cara lain, satu-satunya supaya orang bisa bertobat dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia harus mendengarkan Injil. Maka di sini dengan jelas, ketika kamu mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga, ketika kamu percaya, jadi Roh Kudus hanya dimeteraikan kepada siapa yang percaya. Yang percaya, yang tolak, yang sudah mau, Dia sudah meteraikan.
Tapi jaminannya di sini ketika kita percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, turun ke penginjilan, dapat setan besar, jangan bilang Bapak Gembala di Fabel sana. Halo, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Tapi jangan juga rohanimu setengah-setengah diusir setan. Karena ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, jadikan rencanamu bahwa hidupnya selalu berserah kepada Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku dengan Rohmu. Tadi baru puji-pujian saya bisa menangis. Saudara, Roh Kudus ada di sini untuk memberkati, melawat kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus bukan hanya bekerja saat hari raya Pentakosta saja, tapi Roh Kudus ada setiap saat. Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, satu kali tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Sadari itu Bapak Mama, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Mama semua, bahwa Dia ada di dalam diri kita Bapak Mama. Satu kali kalau sudah dimeteraikan Dia tidak keluar masuk lagi, satu kali untuk selama-lamanya. Tapi Bapak Mama, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, aspek pengurapan itu Bapak Mama saudara, itu jaminan atau larangannya ada di pasal yang keempat dari Efesus Bapak Mama. Pasal 4, iya Efesus pasal 4. Manusia baru, masih dalam kitab yang sama dan di pasal 1. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah. Jadi kalau orang yang tidak mau beribadah, orang yang tidak mau bersekutu dengan Allah, dia masih seteru Allah. Dan di sini karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu di sini siapa? Orang-orang yang telah dikhususkan, orang-orang yang sudah dikhususkan, jemaat Efesus, termasuk jemaat CKT yang hadir pada pagi hari ini, bahwa karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini larangannya kalau mau supaya katong selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulai dari ayat yang ke-25. Karena itu apa? Buanglah dusta. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita ini adalah sesama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini, iblis akan bekerja kalau kosong kasih kesempatan. Maka kalau Bapak Mama nonton satu kisah dia RCTI kalau berapa beta lupa, tapi silet semakin dikupas semakin tajam. Dia punya hostnya nama Fendi Rosnya. Itu kalau dia sudah tayangkan berita itu Bapak Mama saudara, ada akan muncul satu abang Bang Napi namanya. Dia akan pakai di mata sebelah sini tutup, lalu dia akan muncul di trali presiden. Dia bilang begini, waspadalah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi karena ada kesempatan. Jangan kasih kesempatan buat setan. Amin. Injak dia. Itu dimulai dari hal kecil saja. Dari betul persoalan ini. Beta yang ngomong tidak lupa. Saudara, saya khotbah hari Jumat. Saya kalau khotbah apa, persis saya akan diperhadapkan dengan itu. Tidak akan beda. Kalau kita khotbah apa, kita akan diperhadapkan dengan itu, Bapak Mama. Selesai khotbah hari Jumat, Bapak Mama pulang, Bapak Mama pulang di rumah Bapak Mama. Kata istri ini kan guru itu otak kan pusing, hadap murid-murid dong ini.
Jadi kadang kita juga cari inspirasi karena supaya hibur begitu. Katong jalan-jalan dengan mama, katong keluar. Katong keluar, katong minum kopi, ada kafe satu di Jalan Rampakulu sana, kita lihat di internet begini bagus. Katong pesan. Baru setelah pulang, mama tuh pesan mau beli daging babi, sate babi. Beta gas terus. Gas. Susah dekat rumah. Ini beta juga lagi belajar. Jadi katong belajar dari Paulus, tapi ingat, bagi katong yang sudah nikah, katong sudah menjadi budak seperti Paulus. Karena katong suka kawin, katong sudah istri. Nah, jadi untuk imbangi itu bapak mama, sementara dalam kerjaan sudah dekat rumah bapak mama, tiba-tiba mereka bilang begini, udah sudah mus, bapak ingat tuh sudah tadi bisa bilang beli sate babi. Ini bisa mereka semua kemudian kasih turun beta di sini sah, beta cari jalan kaki cari sendiri. Beta kalau begitu dia akan cari cara. Beta semua sehat untuk bekerja lebih cepat dan terlalu lama-lama. Tapi bapak mama, ini katong belajar dari sendiri bapak mama. Kadang begitu katong ada konflik sedikit katong bilang, mama mari katong berdoa sonde itu. Jujur sah. Mama tuh mesti putar lagi, mesti putar lama. Tapi jangan itu kebiasaan lama. Kalau sama-sama darah naik habis. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan tolong. Akhirnya bapak mama sampai di rumah bapak mama. Ini setan lagi bekerja bapak mama. Sonde begini sampai di rumah, Mam Tom masuk tutup pintu, beta di kamar tema. Maka saya berdoa dan saya berdoa Tuhan Yesus tolong jangan di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Saya sudah lapar makanan pun tidak disediakan. Kalau sampai Tuhan marah begitu bapak mama, katanya sudah dikatakan ya. Pintu ditarik ke makan sendiri semua. Jadi sementara Bagus tidur dalam saya berdoa di ruang depan, Tuhan tolong dia, tolong berkati. Saya dimasak Pak Mama. Sementara masak, saya sempat goyah pakai bang. Kompor rendah. Tidak. Mohon maaf, beta bagian perut ini babun. Jadi dengan penuh tangan dong Pak Mama. Kompor pas meledak api sambal semua bau kayak bakar ban. Saudara, dengan ini alasan mungkin saya menjual bisa sadar. Saya masuk saya bilang, mama saya hampir mati. Tuhan Yesus tolong mama saya hampir mati. Mati ya mati. Ini, kalau kali tidak disuruh, menikah enak. Pacaran enak bapak. Luar sabar kalau saya dihancur bapak. Jadi bapak betul mama becet dulu, mama beta bakar yang mati. Oh, beta sudah kehilangan cara bapak. Beta semua masak enak-enak. Mama ini masak tak enak. Akhirnya bapak mama beta berdoa, beta biarkan saja. Beta jadi mengantar. Ketiduran pagi bapak mama bangun pagi, saya masih berdoa mau terus bifado yang bermasak. Oh, kita langsung bilang, oh Tuhan Yesus bagi bapak makan telur. Jadi begini bapak mama, kalau potong dipenuhi dengan roh kudus, masalah kecil dan buat jadi besar. Santai sah, santai potong berdoa, dimana dari potong rumah tangga sah. Kalau potong semenang dalam area rumah tangga, di luar roh setan bukan karena kita, bukan karena kita. Tapi kalau kita sebenarnya dalam rumah tangga, di luar itu bijaksana. Karena kekuatan dimulai dari anak berdoa, istri berdoa, suami berdoa, maka kita di luar itu pelayanan yang luar biasa. Iya. Dimulai dari rumah tangga. Roh Kudus bekerja dimulai dari rumah kita, anak-anak kita. Mereka harus dipenuhi dengan Roh Kudus, penuhi istriku dengan Roh Kudus, penuhi suamiku dengan Roh Kudus, dan beri ruang untuk Roh Kudus bekerja. Paulus melarang di sini. Dikatakan dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Maka satu-satunya pribadi yang harus mendapatkan kesempatan dalam diri bapak mama dengan saya adalah Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita. Tapi bapak mama di sini, bapak mama, Alkitab dengan jelas di sini dikatakan, bapak mama, ini surat Paulus, ini surat yang sangat kaya bapak mama. Mulai dari ayat 13 di sini, mulai kembali ke pasal 1 dari Efesus pasal 1.
Ya, di dalam Dia, ini di dalam Yesus. Kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran di Injil, kembali di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya. Nah, ketika kamu percaya, saudara, banyak orang juga keliru dengan percaya di sini, Pak Mama. Bahkan untuk percaya saja, Pak Mama, yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ditegaskan, dikontraskan di ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Jadi kata percaya, kita percaya pun karena berkat daripada Tuhan. Percaya pun itu karena anugerah, bukan usaha kita, bukan. Bahkan sampai tingkat percaya itu adalah berkat rohani. Dikatakan Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Berkat rohani yang di sini dimaksudkan adalah ketika kita percaya, kita mendapatkan berkat itu. Makanya ada begitu banyak orang kaya, ada begitu banyak orang populer, tapi apa? Mereka tidak memiliki berkat rohani ini, yaitu berkat kepercayaan kepada Kristus. Sebab berkat ini ditujukan kepada semua orang, tapi kembali ketika dia dengar firman, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kalau hari ini Tuhan mulai mengangkat kita dalam berkat rohani, berkat jasmani, pastikan bahwa kita memiliki berkat rohani dalam kehidupan kita. Allah mengaruniakan berkat rohani yang paling utama di sini. Kata percaya, bahkan kita percaya pun itu karena berkat. Percaya itu berkat. Siapa yang bisa paksa kita? Resiko dari ketika kita percaya kepada Kristus, nyawa kita menjadi taruhan, kita akan dianiaya, difitnah, diolok habis-habisan. Tapi itu adalah berkat daripada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu adalah berkat daripada Tuhan. Banyak orang sudah mengerti ini, Bapak. Mereka sudah merasa bahwa saya sudah punya hak. Bapak harus berdoa. Allah mengaruniakan kepada kita berkat rohani, yaitu percaya. Kalau hari ini kau sudah dapatkan berkat rohani, percaya kepada Kristus, masih banyak orang di luar sana yang belum mendapatkan berkat ini. Itulah sebabnya Paulus sudah memperkenalkan diri melalui identitasnya, bahwa sekalipun kalian tidak percaya, tapi saya adalah seorang rasul. Saya akan tetap memberitakan Injil. Sampai pada statement terkenalnya, banyak orang komen muat di status, tapi status WA beda dengan status kehidupan sehari-hari. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Berarti orang sudah menasarkan benar-benar kepada Kristus. Mau dalam tekanan, mau dalam masalah, dalam pergumulan, dia sudah benar-benar menyerahkan kehidupannya total kepada Kristus. Bapak Mama, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa sadar peranan Roh Kudus paling utama adalah dia memeteraikan Bapak Mama, saudara-saudara yang saya. Karena ada yang kirim barang pasti tahu. Kalau kirim barang supaya lebih sah lagi kalau pakai meterai. Supaya lebih sah, betul-betul diakui bahwa ini ketong yang kirim. Nah ini dikatakan bahwa di dalam dia ketika kita percaya kita sudah dimeteraikan. Tapi ada larangannya tadi, larangannya di pasal 4 tadi Bapak Mama semua, bahwa jangan sampai kita hidup di dalam keinginan-keinginan yang sudah lama, hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Mulai dari ayat yang ke 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, pasal 4 ayat 29, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ternyata Bapak Mama, perkataan itu senjata ampuh juga Bapak Mama. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh itu. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Menjelang hari penyelamatan, ketika kita percaya kepada Dia, Dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Dan jangan kita mendukakan Roh Kudus dengan apa? Sifat-sifat yang tadi. Perkataan kotor, marah, geram, emosi, semua
jangan itu, jangan memfitnah semua. Dia sudah menceraikan kita, tapi ada larangan. Larangannya apa? Jangan perkataan-perkataan itu. Hal-hal dunia itu mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita semakin dipenuhi oleh Yesus. Ada satu penginjil terkenal yang menggemparkan dunia ini. Dia pernah menulis tentang Roh Kudus. Selalu pagi Roh Kudus. Setiap hari dia menyadari bahwa Roh Kudus itu sangat penting. Dia bersahabat dengan Roh Kudus. Dia membangun keakraban dengan Roh Kudus. Dia memberi ruang untuk Roh Kudus bekerja di dalam kehidupannya. Karena itu umat Tuhan sampai dengan pagi hari ini pastikan bahwa Roh Kudus memeteraikan kehidupan Bapak Mama, saudara-saudara dari saya. Dan jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu lagi bahwa kita sudah menjadi milik kepunyaan Dia sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia tidak keluar masuk, tapi untuk kuasanya bekerja dengan maksimal, maka tadi potong dipilih. Tanda sah, kalau potong marah-marah pukul orang, kalau potong aja bimbang, beda. Pasti potong pilih pujian di saudara damai sejahtera, potong berdoa, potong saudara damai sejahtera. Karena apa? Potong sudah marah-marah orang, sudah benci sama orang. Tapi ketika potong menyadari bahwa Roh Kudus yang terus memenuhi kita, masuk ke dalam hati kita, mengalir dalam hati, maka tadi umpama air, orang mau pukul kita juga yang keluar air. Orang membuat kita juga yang keluar tetap Roh Kudus yang terpancar dari kehidupan Bapak Mama. Ini sode muda, potong semua belajar. Tapi melalui kebenaran firman ini, potong diingatkan, dimeteraikan, dan itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Karena itu, gembala saudara, pendeta saudara, hamba-hamba Tuhan tidak menjaga saudara di tempat kerja. Tapi ada Roh Kudus yang memeteraikan Bapak Mama. Di tempat kerja kita, di rumah tangga kita, waktu kita sendiri. Gembala tidak jaga kita, gembala tidak perhatikan kita sampai di rumah kita masing-masing. Maksudnya mata gembala terbatas. Tapi Bapak Mama tahu bahwa Roh Kudus itu dalam diri Bapak Mama. Dan jangan pernah membukakan karena dia pribadi. Dengan jelas Paulus di sini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus. Ternyata kalau kita baca dengan saksama dalam pasalnya yang ke-1 ini mengandung satu pelajaran teologi sejak Alkitabiah, yaitu doktrin tentang Allah Tritunggal. Bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Allah merancangkan, Bapak Mama semua, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah Bapa memilih Bapak Mama saudara-saudara dengan saya sebelum dunia dijadikan. Tetapi untuk eksekusi penebusan, Allah Bapa mengaruniakan Putra Yesus Kristus datang untuk mati bagi kita sampai di gantung di sana. Dan untuk menjalankan misi pekabaran Injil yang besar, Dia tidak biarkan kita sendiri, tapi Dia menyertakan kita dengan Roh Kudus. 3 tapi 1 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu menyertai kita semua. Jangan pernah merasa bahwa potong lemah, potong semena. Waktu potong selesai ibadah di pantai, saudara saya berdoa. Saya mendapatkan mimpi Bapak Kepala mencoba sini, dan Tuhan kasih firman juga dijelaskan kitab Mazmur tentang kemuliaan dan pengagungan kepada Tuhan, dan pemusik-pemusik sini menyembah kepada Tuhan. Bapak Mama, saudara boleh lihat orang yang dipenuhi dengan setan, dia akan bikin musik lalu dia dengan Yesus. Itu dipenuhi dengan setan, amarah, pologi Kristen. Tapi pastikan hidup kita sederhana di sini. Penuhi aku supaya aku main keyboard, urapan Tuhan mengalir. Penuhi aku supaya ketika aku main gitar, urapan Tuhan mengalir, melawat kehidupan kami semua, melawat kehidupan kami yang ada dalam ruang. Doa kita harus seperti itu, penuhi dan pastikan Bapak Mama semua terus penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus memeteraikan kita, dan ini dikerjakan melalui ketika kita percaya kepada firman. Tetapi ingatlah bahwa Allah sudah memilih kita
sebelum dunia dijadikan. Kemudian Bapak Mama, saudara-saudara, Allah memilih kita. Persoalannya kita hidup dalam dosa, kita sudah binasa, tapi Allah merancangkan bahwa Yesus harus datang. Yesus datang menebus kita dan Dia memeteraikan kita. Roh Kudus memeteraikan kita. Jadi Tritunggal ini menyertai Bapak Mama, saudara, saudari dengan saya. Jangan terpengaruh dengan orang-orang di Allah kok tiga. Jangan terpengaruh. Karena apa? Dong sudah paham Alkitab yang diangkat. Potong semua punya kesempatan untuk diskusi dengan orang, Bapak Mama jemaat. Kita semua punya kesempatan. Tapi Bapak Mama, Roh Kudus sudah penuhi kita. Ketika potong diskusi dengan orang, ada orang-orang tertentu yang dong belajar filsafat, dong akan berusaha membuat dong punya pikiran itu masuk ke potong pikiran. Lalu potong sudah berdaya, lalu potong akan terbawa dengan pikiran. Bukan berarti filsafat itu tidak penting. Makanya di Paulus berkata bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan pemikirannya turun temurun. Artinya bukan berarti filsafat itu penting, tapi tidak penting, tapi ada filsafat juga yang orang belajar tidak percaya kepada Kristus. Dorong tawan atau punya pikiran. Banyak kita Tuhan pakai luar biasa, jemaat Tuhan. Dan kita diperlengkapi di sini. Bapak Gembala tidak larang kita melayani di mana-mana, tidak. Tapi ingatlah bahwa ketika satu tempat kita berada, itu akan mempengaruhi kita. Itu akan mempengaruhi kita. Dia bisa menawan pemikiran kita, membuat pikiran kita itu merasa bahwa dibuat pada atas saya harus setia, lalu saya datang ibadah hari Minggu, Senin, Kamis. Saya juga lebih belajar. Kita semua belajar untuk setia di ibadah di sini. Karena apa? Tuhan sementara diperlengkapi untuk kembali ke panggilan Bapak masing-masing. Jadi Bapak Mama yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Roh Kudus sudah memeteraikan kita, dan yang kedua, Bapak Mama, kita baca selanjutnya di ayatnya yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kalau Roh Kudus sudah memeteraikan kita, ketika kita percaya kepada Kristus, maka jaminannya adalah bahwa bagian Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memperoleh apa? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Berarti Bapak Mama, Roh Kudus setelah memeteraikan kita, maka Roh Kudus memberi jaminan kita bahwa Dia akan menolong kita, Dia akan menuntun kita, membawa kita sampai mengalami kepenuhan tentang penebusan di dalam Kristus. Karena itu memahami tentang penebusan Kristus, jangan setengah-setengah. Tapi Dia akan menolong kita sampai kita mengalami itu. Bagaimana kita tahu Kristus menebus kehidupan kita? Sampai kita akan merasakan, oh Yesus, Engkau digantung di salib. Itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyadarkan kita, terima kasih Tuhan. Lambungmu ditikam, kepalamu dimahkotai dengan mahkota yang berduri. Roh Kudus akan membawa kita untuk mengingat itu. Minggu yang lalu kami ada sama-sama satu anak muda di sini juga, baru punya adik-adik menyanyi di sini. Pulang dia WA sama saya. Kakak, tadi di kakak gereja, saya lihat Tuhan Yesus. Saya lihat bola api dengan kilat ada sampah di belakang ini, baru pujian penyembahan. Dia WA sama saya. Kakak, tolong jelaskan tadi saya. Saya bilang begini, Tuhan sedang membawa untuk melihat betapa api dan cinta Tuhan untuk memurnikan hidupnya. Saya tidak tahu minggu lalu siapa yang pujian, siapa yang main musik, siapa yang khotbah. Tapi yang saya tahu khotbah Bapak Gembala yang khotbah. Tapi pemain-pemain musik, kakak-kakak semua yang berikan. Mungkin kakak-kakak merasa bosan, sorry. Ada orang yang dijamah oleh Tuhan, sorry. Mungkin ada yang protes, pilih-pilih, sorry. Ada orang yang dijamah oleh Tuhan. Buktinya di WA, dia dijamah oleh Tuhan. Karena itu Bapak Mama semua, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Bapak Mama, kita dimeteraikan dan Roh Kudus menolong kita sampai kita mendapatkan pemahaman, pemikiran yang benar tentang kepenuhan penebusan di dalam diri Bapak Mama, saudara-saudara.
Yang terakhir Bapak Mama, kita buka jalan kita Kisah Para Rasul pasal 5. Mulai dari ayat yang ke-1. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka apa? Penuh kosong. Efesus mencatat tadi mereka dimeteraikan, tapi dalam peristiwa Pentakosta ini mencatat bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa ini terjadi? Mundur ke ayat 1 Bapak Mama. Mundur ke pasal 1 di dalam kitab Kisah Para Rasul. Rasul-rasul menanti-nanti mulai dari ayat 12, pasal 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota itu, naiklah mereka kemana? Beta mau Bapak Mama jangan perhatikan garis bawah kata ruang atas. Sebelum ledakan Roh Kudus yang besar terjadi, menggemparkan seluruh bumi, saudara. Bapak Mama boleh. Apa yang terjadi setelah peristiwa pengangkatan? Setelah Yesus terangkat naik ke surga, mereka kembali untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Maka kembalilah rasul-rasul itu untuk apa? Untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Setelah mereka tiba di kota di Yerusalem, ayat 13, naiklah mereka ke ruang atas. Perhatikan kata ruang atas, saudara. Ketika Bapak Mama baca di dalam King James Version, saudara, di situ dia menggunakan kata upper room. Ini jadi saksi bisu lahirnya pergerakan yang besar. Banyak orang sudah tahu. Tuhan tolong supaya kita tahu. Mereka kembali, Alkitab mencatat. Mereka naik, setelah mereka tiba naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Beberapa murid-murid dicatat di sini. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, saudara. Sebelum kegerakan Roh Kudus itu terjadi, sebelum Petrus orang biasa yang dipakai oleh Roh Kudus untuk berkhotbah, memberitakan Injil, sebelum itu terjadi, maka saudara, mereka berada di satu ruang yang bernama upper room, ruang persiapan di mana mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah saudara merasa gereja yang upper room buat saudara? Hidup saudara bertumbuh di sini. Apakah Bapak Mama merasa bahwa gereja adalah ruang untuk Bapak Mama bertumbuh di sini? Adalah komunitas di sini. Apakah Bapak Mama merasa bahwa ini adalah ruang untuk Bapak Mama bertumbuh di sini? Hanya Roh Kudus yang tahu dan Bapak Mama yang bisa jawab dalam hati Bapak Mama. Tuhan sudah bawa kita sejauh ini untuk ada di tempat ini. Masalah jangan membuat kita mundur. Persoalan jangan membuat kita mundur. Sudah jelas dari pasal 1 dengan jelas tadi di dalam Efesus bahwa dia sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Hancur berantakan atau kembali, Gembala terima kita karena Gembala juga tahu bahwa Gembala juga hancur. Kita sama-sama hancur di hadirat Tuhan. Tapi Tuhan memulihkan kehidupan kita semua. Bapak Mama paling terakhir, Bapak Mama. Bapak Mama berhak untuk berada di upper room, berada di satu ruang. Jangan bilang tidak. Bapak Mama punya hak. Tapi ini bukan paksaan. Tapi Roh Kudus bekerja dalam diri Bapak Mama. Apakah ini upper room yang Bapak Mama ada di sini? Untuk Bapak Mama dipersiapkan di sini. Apakah Bapak Mama merasa bahwa ini adalah ruang atas untuk kita dipersiapkan di sini? Mengapa terjadi ledakan yang luar biasa? Mengapa rasul-rasul memberitakan Injil dengan luar biasa? Ternyata sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, bahwa mereka telah sehati berdoa. Karena itu kalau pendeta gembala pimpin di semua jemaat sampai di belakang sampai di depan, harus sehati untuk berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus bekerja. Baru dapat satu bintang di sini yang makan uji. Potong semua sama, dia ngomong sama. Potong kembali belajar dari firman, potong dipilih karena anugerah sama.
Semua lagi menyembah Tuhan. Pastikan kalau Bapak Mama merasa bahwa ini adalah upper ruang untuk Bapak Mama dipersiapkan, kita dari belakang sampai depan. Oh, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Ketika mereka tiba, mereka naik ke ruang atas. Lalu apa? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, untuk pergerakan besar terjadi, orang yang selalu berada ruang akhir untuk berdoa supaya jangan terjadi. Uang nomor 2 bukan uang tidak penting. Harta mendukung pelayanan nomor 2, tapi kesehatan dalam doa saudara terus bekerja. Kalau Mama merasa bahwa ini adalah akhir rumah Mama, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Firman Tuhan telah selesai.